nggak bisa kita abaikan bahwa PDIP adalah partai sarang koruptor itu. Jadi kontradiksi itu yang akan diingat oleh sejarah. Sebuah partai wong cili justru jadi sarang di mana wong cili dinistakan. Jadi ini praktek-praktek komunis. Ini sejarah berulang lagi. Ya, bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Benny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Nah sekarang kita mau bertanya, apa yang mau diucapkan oleh PDIP itu? Seluruh keterangan udah selesai itu. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Dari awal, sequences ini dari Masiku macam-macam itu, bansos segala macam, maka kesimpulan publik itu nggak bisa kita abaikan bahwa PDIP adalah partai sarang koruptor itu. Jadi sekali lagi bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa korupsi itu direncanakan dari dalam rapat partai. Kan terpaksa kita mesti berpikir begitu kan. Dari sarangnya korupsi itu direncanakan. Bisa nanti satu waktu tokoh PDIP juga datang ke publik dan mengatakan enggak, itu adalah oknum, itu individual lakukan. Oke, kita mengerti bahwa hanya kalimat itu yang mampu diucapkan oleh PDIP, yang juga banyak teman kita di situ tuh. Tetapi publik nggak bisa sekarang untuk mengingat PDIP sebagai partai koruptor tuh, karena peristiwa-peristiwa yang dalam 1 tahun ini terus-menerus terkena pada PDIP. Nah sekarang kita mau bertanya, apa yang mau diucapkan oleh PDIP itu? Seluruh keterangan udah selesai itu. Jadi Trimedia Panjaitan mungkin yang mesti ngomong bahwa memang dia adalah kader kami itu, dan mengatakan kader kami berarti dikader untuk korupsi. Kan itu pertanyaannya kan? Tentu aja nggak begitu kan. Tetap PDIP pasti akan bantah, tapi akan kesulitan kalau disebut kami nggak mengkader. Loh, lalu siapa yang mengkader kalau begitu? PKS, PAN. Loh, PKS PAN justru anti Jokowi kan. Jadi logika itu artinya dijerat oleh kekacauan orientasi dari partai PDIP sendiri itu. Presiden Jokowi berkali-kali menginginkan agar supaya korupsi berhenti, segala macam sinyal dihentikan. Tapi dia tidak melakukan politik asketis itu, yaitu mengevaluasi dirinya itu, bahwa posisi dia justru menyebabkan korupsi berlanjut. Kenapa? Karena tidak ada pengertian yang utuh pada beliau tentang hubungan antara politik dan sistem pemilu itu. Jadi kalau dia paham, maka dia mesti dari awal mengatakan bahwa oke, kita balik pada sistem demokrasi yang normal, harus ada oposisi. Omnibus Law harusnya tidak berlangsung karena penolakan besar-besaran dari rakyat. Itu juga sikap asketis dari seorang pemimpin politik. Nah itu yang nggak ada tuh. Orang yang asketis itu biasanya dia cari puncak gunung untuk memperoleh kedamaian tuh, bukan masuk ke gorong-gorong. Ya, saya kira itu tesis yang nggak sukar dibantah, bahwa surplus kekuasaan itu selalu berakibat pada naiknya korupsi itu, kalau tidak ada oposisi itu. Jadi harus dianggap sementara bahwa korupsi itu memang dirancang dari ruang rapat partai. Itu mau terbuka apa nggak terbuka, itu yang disebut tacit agreement, perjanjian diam-diam. Kalau Anda nanti jadi gubernur, Anda mesti nyetor sekian. Artinya kami izinkan Anda untuk korupsi. Artinya kami izinkan Anda untuk menghina akal wong cili. Artinya kami izinkan Anda untuk merampas sisa kekayaan yang sebetulnya terbatas pada masyarakat kecil di wilayah pesisir, di wilayah pertanian. Jadi kontradiksi itu yang akan diingat oleh sejarah. Sebuah partai wong cili justru jadi sarang di mana wong cili dinistakan. Itu kalimat terakhir saya. Makanya Nasakom Jilid 2 ini kan, kalau dulu nasionalisnya PNI, agamanya NU, terus komunisnya PKI. Kalau sekarang nasionalisnya PDIP,
agamanya Islam Nusantara, kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Bahkan yang kita saksikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira gambar ini nggak usah saya terangkan, saya kira ini sudah kita saksikan seperti ini. Gambar saja. Ini Nasakom jilid 2, membuka hubungan pada Israel, Yahudi dan Nasrani, Vatikan. Ya kan? Bapak-bapak, ini gambar-gambar saja. Saya kira Bapak Ibu semuanya paham. Ketika pertama mulus, karena di sana ada Stan Greenberg, orang Yahudi cukup militan yang paham betul situasi Indonesia. Nah, begitu masuk periode kedua, berapa korbannya yang di depan Bawaslu itu? 897 kaum muslimin yang luka-luka akibat tembakan dan pukulan. 897 orang, 300 lebih yang disiksa di penjara, disiksa di dalam penjara, 52 orang hilang sampai hari ini, 10 syahid, 3 diantaranya anak SMP, 3 diantaranya anak SMP, salah satunya namanya Harun Al-Rashid. Itu dibantai 10 brimob, anak SMP. Itu videonya kan viral, disaduk, diinjak, hantam pakai balok kayu, kepala yang dihantam dengan popor senjata. Bahkan jasadnya diketemukan di selokan. Itu seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazahnya itu dipegang kepalanya, batoknya sudah hancur, tempurungnya sudah hancur. Di Indonesia sudah ada penyiksaan seperti ini. Padahal konstitusi negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Indonesia berubah jadi negara biadab. Ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa lan'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan, Allah akan siapkan azab yang lebih besar. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalad dunya ahwan wa 'ala Allah min qatal mu'minin bighairi haqq. Jadi hilangnya, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi mahal Pak darahnya seorang muslim, tapi di Indonesia murah sekali. Sampai diulangi lagi 6 syuhada, diulangi lagi. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Ada 19 lubang tembakan di 6 jasad syuhada ini. 19 tembakan. Dan ternyata disiksa dulu di sebuah tempat. Ya coba, ada yang melepuh punggungnya. Itu ada informasi dibakar, ada informasi disiram air keras. Ada goresan di sayat lehernya. Bahkan ditembak dari belakang dan jarak dekat, tembus ke mata. Ini ada yang tembak di sini, tembus ke sini. Jebol Pak, masih serbuk misiu itu masih ada
berarti tembakan jarak dekat, tapi disiksa lebih dulu. Ngeri. Kita hanya bisa berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya. Bahkan luar negeri juga menyoroti ini, bahkan sampai media-media internasional, seluruh dunia ini, Pak, seluruh dunia ini, cuma ada di Indonesia pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia ini, disiksa, ditembak, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai ke Dubes Jerman, beliau punya satelit, dia tahu data-datanya. Bahkan Dr. Len Wilson, ini dosen senior di Murdoch University Australia Barat, diprihatin kenapa Indonesia berubah jadi negara biadab terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan sampai umat Islam Amerika minta meninggalnya 6 laskar FPI diusut tuntas. Jadi ini seluruh dunia, begitu juga negara-negara Timur Tengah, biadab sekali. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rezim panik sehingga rest area kilometer 50 ditutup untuk selama-lamanya untuk menghilangkan jejak. Bahkan akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sampai Komisi 3 DPR RI, Pak Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan sampai dosen kepolisian dari UI ini, dia kecewa, kok ini semakin biadab seperti ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Kontras sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Bahkan jurnalis investigator sudah melakukan itu. Jadi ini semakin jelas keterlibatan operasi intelijen Delima dalam pembantaian 6 syuhada ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi ini praktek-praktek komunis. Ini sejarah berulang lagi. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Benny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi aneh. Jadi ini perlu tes akal sehat. Jadi kalau 6 jenderal pada masa peristiwa G30 1 Oktober itu kan, G30 SPKI, kemudian malamnya 6 jenderal dibunuh oleh PKI yang dibubarkan. Nah sekarang aneh, 6 anggota FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak itu? Ini kita perlu tes akal sehat. Jadi kita ini dipaksa untuk jadi dungu. 2 ditambah 2 dipaksa untuk jawabnya 6. Ya, dipaksa, padahal 2 tambah 2 itu 4. Tapi sekarang kita dipaksa untuk seperti itu. Astagfirullah. Gusti Allah mboten sare. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil kiamat. Bahkan Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Cegah kezalimannya. Sementara yang dizalimi bantu, karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia. Kita semua